Kita mulai dari Husein dulu ya. Yes. Pemecatan Jokowi. Pemecatan Jokowi. Jadi hari Senin 16 Desember 2024 PDIP akhirnya mengeluarkan surat pemutusan pemecatan ya, surat pemecatan kepada 27 kader PDIP. Ya. Tiganya itu termasuk Jokowi, Bobi dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, di paling atas tuh daftar Paling atas dan dibilang banyak tuh poin-poinnya kan adalah melakukan pelanggaran konstitusi segala macam ya Jokowi dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya banyak drama juga sih soal pemecatan ini kan. Mungkin kalau kita flashback ke setahun ke belakang ataupun di Pilpres kemarin kan kayaknya main tarik-tarikan tuh kan, siapa mencet duluan, enggak mencet duluan, enggak, karena kan di saat Pilpres tuh bisa main playing victim. Saya dipecat, gini saya bukan kader inti partai dan lain-lain. Tapi belakangan karena hubungan PDIP dengan Jokowi khususnya Mega itu semakin meruncing, akhirnya keluarlah surat pemecatan itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Ini ada video sangat keren dari kakak-kakak bocor alus kita guys, atau kakak tempo.com kita guys. Ini pasti sangat seru kalau yang membahas Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dibahas oleh kakak-kakak ini guys, sangat seru. Sekarang ini ada pemecatan Jokowi dan rencana Prabowo mengembalikan pilkada lewat DPRD. Wow, ternyata ada skenario ini juga guys. Kita simak gas. Skenario apa ini guys? Kok ada? Oke, meruncing itu seperti apa? Nah, banyak hal Pram. Ini yang pertama kan ada urusan personal anak presiden yang dibawa-bawa oleh sekjen. Oh, Felicia maksudnya. Sekjen partai, lalu juga soal pilkada yang mana kantong-kantong suara PDIP itu ditekuk lah oleh Jokowi kayak dan Jawa Prabowo. Tengah dan Prabowo, Jawa Tengah dan berbagai daerahnya begitu. Lalu yang ketiga ada operasi kasus hukum lah ya, para pengurus PDIP itu khawatir kasus-kasus hukum mereka dimainkan gitu. Lalu juga ada berbagai faktor lainnya termasuk urusan personal tadi. Ya, sebetulnya dari waktu Pilpres itu memang internal PDIP itu sudah bertanya kepada petinggi-petinggi PDIP dan kepada ketum PDIP Megawati ya, bagaimana posisi Jokowi, Gibran dan Bobi yang bertentangan dengan partai gitu kan, tidak sejalan dengan partai gitu. Nah, Mega waktu itu masih menahan untuk jangan dipecat dulu karena PDIP atau ketua umum PDIP itu masih menjaga muruah Presiden Jokowi yang didukung oleh partainya sendiri gitu kan. Betul gitu. Ya, yang kedua adalah karena jika Jokowi dipecat saat itu juga itu tadi seperti kata Husein, ini bisa menjadi alat politik gitu untuk playing victim, backfire ke PDIP gitu. Semakin menggerus suara Ganjar dan Mahfud waktu itu gitu ya. Nah, kemudian ada wacana untuk memecat Jokowi itu setelah lengser. Tapi kemudian ketika menjelang pilkada banyak gangguan ini Pram ke internal PDIP gitu ya, di beberapa tempat seperti di Jawa Tengah itu PDIP mereka gitu ya merasa dikerjai oleh beberapa tangan Jokowi gitu yang masih cawe-cawe dalam pilkada. Yang mana? Tangannya. Ini yang Parcok. Udah ngomong ya. Oke, terus. Berarti Jokowi itu ketua umum Parcok ya, Pram? Nah, ini yang ngomong juga ya. Oke, ini Jokowi sudah dipecat ya. Dan tapi PDIP kan juga akan menghadapi Kongres. Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP ini terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu Pram, justru karena mau Kongres ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah gitu kan. Betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi gitu. Ada yang konfrontatif betul, ada yang memang geng yang memang bisa kompromistis gitu dengan sikap Jokowi gitu. Kemudian ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Ya, betul. Kalau dari beberapa informasi dari internal PDIP mereka mengendus itu. Ya, sebetulnya kan kita pernah menulis bahwa di 2023 di Mei dulu sekjen PDIP yang sekarang Hasto itu kan juga sempat mengingatkan Jokowi gitu karena waktu itu ada dugaan Jokowi mau mengambil alih PDIP gitu. Oke, ini cerita dari Hasto langsung. Dari Hasto dan beberapa orang yang mengetahui pertemuan. Oke. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya? Ya, kalau mau mengambil alih
partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. Marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pak Ade lah. Oh, Jokowi. Jokowi. Marah. Gimana marahnya sih? Ya, intinya setelah itu hubungannya buruk lah, semakin meruncing PDIP dengan Naik turun. naik turun. Oke. Sebenarnya ini juga ya soal membelah partai ini kan memang kalau kita runut ke 10 tahun ke belakang ya PDIP juga terlibat kan pembelahan Golkar, P3 gitu kan. Ya. Lalu ada upaya juga mengambil alih Demokrat waktu itu. Iya. Ya. Betul. Kalau Demokrat kan PDIP nggak ikut-ikut ya. Ya, Karena ini kan Jokowi. perseteruannya Jokowi gitu ya. Teman Jokowi pun juga kabarnya juga mengakui sih nggak ikut-ikut gitu kan. Iya. Nah, tapi kita lihat memang PDIP juga memang waktu itu lewat Kementerian Hukum ya, Iya. yang kemudian mempercepat proses pengesahan gitu ya partai politik itu, terutama pada kubu yang mendukung pemerintah. Betul. Dan sekarang upaya-upaya pembelahan itu juga terjadi ya Pram ya. Soal Seperti apa? PMI kan dibelah tuh kan. PMI dibelah. Masa Pak Prabowo sama kayak Pak Jokowi sih suka belah-belah gitu kan. Jangan gitu dong. Oke. Ya, kayaknya cukup ya soal pemecatan Cukup lah. Jokowi ya. Ntar Oke. kita lihat nasib selanjutnya. Sepertinya ini makin rame ini. Iya. Makin betul. rame ke depan kayaknya. Ya, Karena Apalagi kan Jokowi masuk ke partai apa begitu kan? Betul. Ada yang bicara soal kans Gerindra. Gerindra mungkin masih bisa. Golkar kabarnya ditolak ya waktu itu. Bukan Ada ditolak. yang- Ada yang meminta jangan. Tahan dulu. Di Gerindra juga begitu kan. Resistensinya juga cukup kuat. Iya. Iya. Kalau misalkan takutnya tiba-tiba ada pergantian nahkoda gitu kan. Iya, Gitu. Dikhawatirkan seperti itu, Bram. Ya, Jadi ya. menurut gua ya tadi gue bilang di awal itu kan dia cukup sukses memenangkan pilkada. Iya. Itu aja dia jadi ketua umum secara de facto-nya aja kan. Menurut gue PSI aja sih. PSI ya, lebih Iya. cocok ya. Kan mereka udah cocok. jargonnya Jokowisme kan. Iya, cocok menurut gue. PSI Jokowisme waktuku kecil. Oke, kita main pilkada aja. Oke. Sip, kita sekarang main ke pilkada. Oke. Iya. Kan main course-nya nih. Cukup. Oke guys, itu tadi edisi akhir tahun dari Kakak Tempo atau Kakak Bocor Alus kita. Tiga ini sangat mendiskusikan, juga ada tajamnya, juga ada agak nyindir-nyindir, keren-keren gimana, juga ada agak guys, pokoknya ini keren, ini saya sangat ngefans. Dan tadi membahas tentang pemecatan Pak Jokowi sekeluarga lah guys dari PDIP, dan setelah itu sudah tidak rahasia umum atau sudah tidak apa, karena konflik internal di PDIP dan Pak Jokowi tidak terelakkan dan sudah bergulir sejak lama, dan ini menjadi akhir atau menjadi babak terakhir, dan akhirnya dipecat juga guys. Dan juga kita belum mengetahui apakah setelah dipecat Pak Jokowi akan mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai Golkar atau PAN atau Gerindra lah guys, untuk definisi partai yang akan dimasuki Pak Jokowi guys. Dan kemungkinan besar ya akan mendirikan partai baru. Oke, semoga ini bisa menjadikan info tambahan untuk kita semua guys, masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.